Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi dan shalom. Kami mohon perhatian jemaat terhadap warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 9 Agustus 2026. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di ibadah minggu pertama, khusus yang baru mengikuti ibadah di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak sekalian dengan penuh kasih dan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian dan topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat dan doa bagi jemaat yang menikmati sukacita berupa HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami sampaikan informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Terima kolekta ibadah Minggu 2 Agustus 2026 jam 9 pagi sebesar Rp10.116.000. Syukur sebesar Rp2.884.000. Persepuluhan sebesar Rp2.450.000 dan sarana fisik sebesar Rp705.000. 2. Terima kolekta Minggu 2 Agustus 2026 jam 6 sore sebesar Rp10.630.500. Syukur sebesar
Rp810.000. Persepuluhan sebesar Rp2.811.000 dan sarana fisik sebesar Rp173.000. 3. Ibadah Pemuda Klasis Kota Ambon dilaksanakan pada hari ini, Minggu 9 Agustus 2026, jam 6 sore di Gereja Maranatha. Mohon kehadiran para pemuda dan pemudi pada ibadah dimaksud. 4. Ibadah saat ini dilayani oleh Ibu Pendeta Emeritus L. Bakarbesi dengan menggunakan tata ibadah minggu kedua. 5. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Immanuel. 6. Pembacaan Alkitab TB2 dari Matius 22 ayat 34 sampai 40. 7. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini, solo Saudara Feki Dak. 8. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian rohani nomor 2 ayat 1 dan 4. 9. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian rohani nomor 185. Jemaat setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Untuk itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah minggu kedua saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon, 9 Agustus 2026, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta E. Muskita MTH Ketua, Pendeta A. Titiyahi Lewakabesi MSI Sekretaris. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang.
Ibadah ini berlangsung dalam tatanan kasih Allah Bapa, Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Pembaru. Amin. Salam sejahtera bagi jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah dengan penuh kesadaran diri kita mengakui keberadaan kita. Ya Yesus, Engkau telah menebus kami, namun kami sering tidak menyadari betapa kasih-Mu yang besar dibalas dengan sikap kami yang tidak setia. Ampunilah kami Tuhan. Kami mengaku ingin mengikuti Yesus sepanjang hidup kami, namun terkadang pesona dunia membuat kami larut dan menempatkan Engkau bukan pada posisi yang terutama. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi abdi-Mu yang setia, menuruti teladan-Mu, dan menyalurkan cinta kasih terhadap sesama dan ciptaan-Mu yang lain.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengikuti Yesus berarti kita mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah yang membarui dan memberi kekuatan kepada kita untuk setia melakukan kehendak-Nya yang menyelamatkan. Firman Tuhan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jemaat kekasih Kristus, di pagi hari ini kita akan membaca bagian Alkitab yang terambil dari bagian Alkitab terjemahan baru 2, Matius 22 ayat 34 sampai ayatnya yang ke-40 yang nanti kita akan baca secara bersama-sama. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk membaca Alkitab dan mengerti pemberitaan firman-Mu, serta melakukannya dalam hidup kami. Amin. Matius 22 ayat 34 sampai ayat 40 bagian Alkitab terjemahan baru 2, kita akan baca secara bersama-sama sebagai dasar pemberitaan firman. Di bawah judul Hukum yang Terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, perintah manakah yang terutama dalam Taurat?"
Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah saudara-saudari yang mendengar firman-Nya dan dimampukan untuk menyaksikan namanya kapan dan di mana saja. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Berharap bahwa kita semua baik-baik saja, maupun juga orang-orang yang kita kasihi di rumah dan di mana-mana saja. Kita bersyukur jemaat, karena oleh penyertaan dan perlindungan Tuhan, kita sudah memasuki minggu kedua di bulan Agustus tahun 2026 ini. Bulan keramat bagi NKRI, bangsa dan negara kita yang kita cintai. Di mana-mana seluruh atribut sudah memenuhi lingkungan-lingkungan kita. Ada umbul-umbul bendera merah putih, perayaan-perayaan di kantor-kantor sampai ke desa-desa, negeri-negeri, kelompok-kelompok tertentu. Itu euforia syukur kita sebagai warga bangsa dan negara. Saudara-saudara jemaat memaknai seluruh perjalanan hidup kita di bulan ini, tetapi juga di minggu yang kedua ini. Gereja Protestan Maluku melalui LPJ GPM menetapkan tema sentral pembinaan untuk minggu ini adalah Gereja Tekun Menegakkan Hak Asasi Manusia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, ada satu kalimat yang sangat terkenal dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Kalimat itu sederhana saja yang berbunyi begini: semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Kalimat ini lahir dari pengalaman pahit manusia pada tragedi kemanusiaan yang sangat dahsyat pada Perang Dunia Kedua. Kala itu dunia baru saja melewati perang besar. Dunia baru saja menyaksikan bagaimana manusia dapat kehilangan rasa hormat terhadap manusia lainnya. Waktu itu atau kala itu jutaan orang kehilangan nyawa. Banyak keluarga kehilangan orang yang mereka kasihi. Ada manusia yang diusir, disiksa, dipenjarakan, bahkan dibunuh hanya karena identitas mereka. Dan kala itu dunia internasional kemudian belajar satu hal yang sangat penting, bahwa manusia tidak boleh diperlakukan sesuka hati. Setiap manusia mempunyai martabat. Setiap manusia bernilai dan setiap manusia berharga. Tetapi saudara-saudara, sesungguhnya
Jauh sebelum dunia internasional berbicara tentang hak asasi manusia, Alkitab sudah berbicara tentang martabat manusia itu. Tentang betapa berharganya manusia itu, tentang manusia itu bernilai. Alkitab pada lembar pertama kitab Kejadian pasal 1 ayat 27 itu mengatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah atau imago Dei. Artinya di hadapan Tuhan setiap manusia memiliki nilai. Yang kaya mempunyai martabat. Yang miskin mempunyai martabat. Pejabat mempunyai martabat. Rakyat biasa mempunyai martabat. Orang tua mempunyai martabat. Anak muda mempunyai martabat. Orang sukses mempunyai martabat. Orang yang sedang jatuh atau gagal sekalipun mempunyai martabat. Karena martabat manusia tidak ditentukan oleh jabatan, uang, kedudukan, pendidikan, keberhasilan, atau kegagalannya. Martabat itu sebetulnya melekat sangat erat pada diri manusia karena ia adalah manusia ciptaan Allah. Karena itu saudara-saudara jemaat, ketika kita merendahkan manusia sebetulnya kita sedang merendahkan ciptaan Allah. Ketika kita menyakiti manusia, kita sedang menyakiti seseorang yang dikasihi Allah. Ketika kita menjaga kehidupan manusia, kita sedang menghargai karya Allah. Karena itu berbicara tentang hak asasi manusia bukanlah sesuatu yang jauh dari iman Kristen. Ini adalah bagian dari panggilan iman kita untuk mengasihi manusia. Sebagaimana Allah mengasihi manusia. Dan disinilah firman Tuhan hari ini menjadi sangat penting saudara-saudara jemaat. Kasih kepada Allah harus terlihat dalam kasih kepada manusia atau sesama kita. Jemaat terkasih, dalam Matius 22 perikop kita yang kita baca tadi dari ayatnya yang kedua 34 sampai 47 itu, kita membaca, kita melihat dan kita menyaksikan sebuah dialog antara Yesus dengan ahli Taurat yang datang kepadanya. Dan mereka bertanya tentang hukum yang terutama. Dan Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budi. Tidak berhenti di situ saja. Lalu Yesus melanjutkan lagi, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita belajar, kata kasihilah itu berasal dari kata bahasa Yunani agapao. Artinya kasih yang sungguh-sungguh. Yang menghendaki kebaikan bagi orang yang dikasihi. Jadi Yesus bukan hanya berkata, kita harus sebagai manusia memiliki perasaan yang baik terhadap sesama kita. Tapi Yesus berkata, kasihilah. Sebuah kata imperatif aktif. Dan yang menarik, Yesus menggunakan kata yang sama untuk kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Artinya kasih kepada Allah tidak boleh berhenti saja di ruang-ruang ritual kita di gereja, dalam ibadah-ibadah sebagai wujud kasih kita kepada Allah. Jangan berkata bahwa kita mengasihi Tuhan,
Tapi pada saat yang sama kita merendahkan manusia yang adalah ciptaannya. Jangan kita rajin datang beribadah, tetapi di rumah kita memperlakukan pasangan kita dengan kasar. Jangan kita aktif melayani di gereja, tapi kita merendahkan orang yang dalam statusnya berbeda dengan kita. Baik itu secara sosial, secara ekonomi, mereka rendah, ataukah mereka itu adalah bawahan kita. Jangan kita berbicara tentang kasih kepada Tuhan, tetapi kita dengan mudah memberi label kepada orang lain hanya karena berbeda pilihan. Latar belakang, pendidikan, status sosial, atau cara berpikir. Sebab kasih kepada Tuhan selalu mempunyai wajah yang nyata dalam hubungan kita dengan sesama. Jadi kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, itu harus nyata di dalam relasi, dalam kehidupan kita sehari-hari dengan orang lain, dengan sesama kita. Siapakah sesama itu, saudara-saudara jemaat? Yesus menggunakan kata Yunani Pleision, artinya sesama itu orang yang berada dekat dengan kita. Tapi sesama itu bukan artinya orang yang hanya kita sukai. Orang yang hari-hari hidup dengan kita. Sesama bukan hanya orang yang satu gereja dan sepelayanan dengan kita. Sesama bukan hanya orang yang sepemikiran dengan kita, seideologi dengan kita. Sesama adalah manusia yang Tuhan tempatkan di sekitar kehidupan kita, di mana-mana saja. Yang kita temui, yang kita jumpai dalam seluruh hidup, dalam seluruh kerja dan pelayanan kita. Karena itu ketika Yesus berkata, kasihilah sesamamu, Yesus sedang mengajar kita untuk melihat manusia dengan cara pandang yang berbeda. Kita melihat manusia sebab dia itu manusia. Dia itu ciptaan Allah. Dia berharga di mata Tuhan. Dan kalau Tuhan menghargai dia, maka kita pun harus belajar menghargainya. Artinya Ibu Bapak, saudara-saudara jemaat, hukum Allah memiliki tujuan yang sama. Yaitu menghadirkan kehidupan yang menghormati Allah dan memuliakan manusia sebagai ciptaannya. Kasih kepada Allah tidak pernah dapat dipisahkan dari penghormatan terhadap martabat manusia. Karena itu ketika seseorang direndahkan, diperlakukan tidak adil, ditindas, dikasari, atau hak-haknya dirampas, sesungguhnya kasih kepada Allah juga sedang dilukai. Jemaat terkasih Tuhan, namun di sisi lain kita juga menyaksikan ya dalam realitas hidup kita. Banyak peristiwa yang melukai martabat manusia. Masih ada kekerasan dalam rumah tangga. Suami terhadap istri, istri terhadap suami. Orang tua terhadap anak-anak. Secara fisik, tapi juga psikis, verbal itu terjadi. Mungkinkah ada terjadi juga dalam kehidupan rumah tangga kita? Anak-anak menjadi korban perundungan di mana-mana, di sekolah, tempat bermain, dalam keluarga pun demikian. Orang tua terlantar pada usia senja, waktu masih kuat, mereka melayani kita. Dan kita sudah jadi orang, mereka sudah lanjut usia, kita terlantarkan mereka. Fitnah, ujaran, kebencian dengan mudah menyebar melalui media sosial. Perbedaan suku, agama, pilihan politik, bahkan status ekonomi sering menjadi alasan untuk saling merendahkan. Apalagi musim Piala Dunia. Tuh Bapak Ibu, katong lihat di media sosial yang lain merendahkan yang lain. Padahal dong itu penghubungan apa dengan ketong?
Ironisnya semua itu kadang terjadi bukan karena kita tidak mengenal atau mengetahui hukum, tetapi karena kita mulai kehilangan kasih. Itu penting. Karena itu pada hari ini Tuhan mengajak kita kembali kepada inti iman kita, kehidupan orang percaya, yaitu kepada kasih. Kasih kepada Allah dan kasih juga kepada sesama. Mengasihi sesama harus seperti kita mengasihi diri sendiri. Mudah kita ucapkan, tapi sulit untuk kita praktekkan. Itulah inti firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, Ibu Bapak, Saudara-saudara. Itu adalah jantung dari seluruh firman Tuhan yang diberitakan oleh gereja dan juga melandasi tema sentral pembinaan minggu ini yang ditetapkan oleh LPJGP. Jemaat kekasih, hari ini Tuhan tidak meminta kita melakukan sesuatu yang luar biasa, yang hebat, yang wow. Tuhan mengajak kita melakukan sesuatu yang hanya sederhana, yaitu mengasihi. Mulailah dari rumah. Mulailah dari keluarga. Mulailah dari cara kita berbicara. Mulailah dari cara kita memperlakukan orang yang berbeda. Mulailah dari cara kita memperlakukan orang-orang yang lemah. Orang-orang yang tersingkirkan, yang terabaikan, yang didiskriminasi. Mulailah dari satu orang yang membutuhkan perhatian kita. Sebab mungkin kita tidak dapat mengubah seluruh dunia, Ibu Bapak. Tapi kita dapat mengubah dunia seseorang dengan kasih itu. Mungkin kita tidak dapat menolong semua orang di dalam keberadaan hidup yang terpuruk, yang menderita, yang tersiksa dan sebagainya. Tapi kita dapat menolong seseorang saja. Mungkin kita tidak dapat menghapus semua penderitaan mereka, tapi kita dapat membuat seseorang merasa bahwa ia tidak sendirian ketika ia ada dalam penderitaan. Itu tugas kita sebagai orang percaya. Yang selalu berbicara tentang kasih, yang selalu mendengar tentang kasih, hukum yang terutama yang diajarkan oleh Yesus. Dan bukankah itulah yang dilakukan Kristus kepada kita? Ketika kita jatuh, ia tidak meninggalkan kita. Ibu Bapak merasakannya. Ketika kita berdosa, ia memanggil kita kembali. Ketika kita lemah, ia menguatkan. Ketika kita kehilangan arah, ia menuntun. Karena kita terlebih dahulu dikasihi, maka kita dipanggil untuk mengasihi. Saudara-saudaraku, kiranya gereja kita menjadi gereja yang tidak hanya sekedar berbicara tentang kasih. Sebab kalau bicara tentang tema kita tekun menegakkan hak asasi manusia. Bicara tentang gereja bukan lembaga ini, gereja Protestan Maluku. Tapi bicara tentang gereja adalah bicara tentang saya dan Ibu Bapak. Gereja yang hidup. Kita harus menjadi gereja yang tidak hanya berbicara tentang kasih, tetapi menghidupi kasih itu. Tidak hanya berbicara tentang keadilan, tapi mempraktekkan keadilan. Tidak hanya berbicara tentang martabat manusia, tetapi juga menghormati setiap manusia. Tidak hanya berdoa bagi mereka yang terluka, tapi hadir juga dan berjalan bersama dengan mereka. Kiranya ketika seseorang datang di gereja atau kepada gereja dalam tugas tanggung jawab pelayanan atau juga kepada kita sebagai gereja yang hidup, ia dapat berkata, di sini saya diterima ketika seseorang sedang lemah. Atau dia dapat berkata, di sini saya dikuatkan ketika seseorang sedang terluka. Di sini saya dipulihkan ketika seseorang diperlakukan tidak adil.
Di sini ada yang berdiri bersama saya, dan ketika dunia melihat gereja, kiranya dunia dapat melihat wajah Kristus. Sebab pesan Yesus sangat sederhana. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara-saudara jemaat, sepanjang sejarah Tuhan juga membangkitkan orang-orang yang berani berdiri membela martabat manusia. Di dunia kita mengenal ada Nelson Mandela. Ia menghabiskan puluhan tahun di penjara karena memperjuangkan kesetaraan dan menolak diskriminasi ras. Ketika akhirnya ia bebas, ia tidak memilih balas dendam, melainkan rekonsiliasi dan pengampunan. Kita juga mengenal Martin Luther King Jr. Dengan keyakinan imannya, ia menolak kekerasan dan terus menyerukan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama di hadapan Tuhan. Nama-nama mereka menjadi pengingat bahwa perjuangan menegakkan martabat manusia seringkali membutuhkan keberanian dan pengorbanan. Namun saudara-saudara, sehebat apapun mereka, ada pribadi yang jauh lebih agung. Sebelum dunia berbicara tentang hak asasi manusia, Yesus Kristus telah dahulu menunjukkan kasih kepada mereka yang ditolak, mengampuni yang berdosa dan memulihkan martabat manusia. Karena itu, gereja tidak sedang mengikuti tokoh-tokoh itu semata. Atau kalau hari ini GPM berbicara tentang menegakkan hak asasi manusia, GPM tidak sedang mengikuti isu populer. Tapi gereja mengikuti Kristus. Dari dialah kita belajar bahwa mengasihi Allah selalu diwujudkan dengan menghormati martabat sesama. Maka marilah saudara-saudara, kita pulang dengan satu kalimat yang sederhana namun sangat kuat untuk menuntun kita menjadi pedoman dalam menjalani hari-hari hidup kita setelah mendengarkan firman Tuhan hari. Bahwa mengasihi Tuhan berarti menjadikan manusia sebagai manusia. Sebab setiap manusia adalah imago Dei, gambar Allah. Kiranya melalui keluarga kita, tempat kerja kita, lingkungan kita, dan gereja kita, dunia melihat bahwa Kristus sungguh-sungguh hidup di tengah kita. Kita tidak bisa sama seperti Nelson Mandela, ataukah tidak bisa sama seperti Martin Luther King Jr. itu, tapi ketika seorang suami menghormati istrinya di rumah. Ketika orang tua mendengarkan anaknya, ketika anak menghargai orang tuanya. Ketika kita tidak menyebarkan fitnah, ketika kita membela orang yang diperlakukan tidak adil, saat itulah kita sedang menegarkan martabat manusia. Bagi bapak dan ibu yang menjadi pejabat atau pemimpin, mungkin Tuhan sedang mengingatkan kita hari ini bahwa kekuasaan itu adalah kesempatan untuk melayani, bukan alasan untuk merendahkan bahkan menyusahkan orang yang kita layani. Mungkin Tuhan sedang berbicara kepada kita orang tua bahwa anak-anak kita tidak hanya membutuhkan makanan dan pendidikan, tetapi juga kata-kata yang membuat mereka tahu bahwa mereka berharga. Bagi suami istri hari ini Tuhan juga mungkin sedang mengingatkan kita. Orang yang paling dekat dengan kita jangan sampai justru menjadi orang yang paling sering kita lukai. Bagi anak-anak muda, dunia digital memberi kita kemampuan untuk berbicara kepada banyak orang dalam hitungan detik. Karena itu mari bertanya sebelum menulis komentar. Sebelum membagikan berita atau mengunggah sesuatu, kita bertanya. Apakah yang saya lakukan sedang membangun martabat manusia atau seseorang atau justru menghancurkannya? Dan bagi kita,
semua sebagai warga gereja. Jangan sampai seseorang datang ke gereja dalam keadaan terluka tetapi pulang dengan luka yang lebih dalam karena mereka merasa dihakimi. Biarlah orang datang dengan air mata menemukan penghiburan, orang yang lemah menemukan kekuatan, orang yang tersisih menemukan penerimaan, orang yang jatuh menemukan tangan yang menolongnya bangkit. Sebab gereja bukan hanya tempat orang berbicara tentang kasih. Gereja harus menjadi tempat di mana kasih Allah dirasakan. Saudara-saudara jemaat, Tuhan menolong dan memberkati kita. Selamat mengasihi. Amin. Saudara-saudara jemaat, bersama-sama dengan semua orang Kristen di seluruh dunia dan di sepanjang sejarah ini kita mengaku iman dengan menggunakan rumusan pengakuan iman rasuli dengan berkata, aku percaya kepada Allah, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan turun ke dalam gereja. Dari yang ketiga bangkit antara orang, naik surga di sebelah kanan Allah, dan akan datang dari sana menghakimi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Sebelum persembahan syukur diberikan, dengarlah anjuran berikut ini. Marilah kita mensyukuri berkat Allah dengan menyerahkan persembahan kita kepadanya, sambil mengingat firman Allah. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu.
Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau begitu baik kepada kami. Bagi kehidupan kami, Engkau sediakan segala-galanya bagi kami. Ini kami Tuhan, sebagai ungkapan syukur, kami boleh memberikan persembahan syukur di hari ini. Kiranya Bapa mau berkati dan terimalah persembahan syukur ini. Biarlah persembahan syukur ini menjadi bagian dalam pelayanan pekebaran Injil di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dipersilakan duduk. Persembahan pujian solois Saudara Veki Dak, disilakan. Shalom jemaat, satu pujian dari beta, kiranya pujian ini dapat memberkati katong semua. Ku buka mataku dan lihat wajah. Kamu bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Di kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, aku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin
ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu, Yesus, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Aku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, aku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Terima kasih untuk pujiannya. Tuhan memberkati dan semoga kita semua juga diberkati. Saudara-saudara jemaat, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Bapa kami yang penuh kasih dan penuh anugerah, kemurahan-Mu besar dalam seluruh hidup kami. Kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang rendah, penuh syukur dan hormat. Kami mengakui bahwa sampai hari ini kami boleh hidup, berkumpul, bersekutu, beribadah, dan menikmati penyertaan-Mu. Semuanya karena kasih dan anugerah-Mu. Bapa, kami juga bersyukur atas anugerah-Mu kepada kami tiap pribadi, masing-masing dan keluarga kami. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu dari hari ke hari, dalam suka maupun duka, dalam keadaan mudah maupun sulit, dalam setiap beban-beban pergumulan hidup kami. Tangan-Mu tetap menopang dan menyertai. Ampunilah kami jika dalam perjalanan hidup ini kami sering lupa bersyukur, atau kami lupa mengandalkan Tuhan dan bahkan kami hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Ampuni kami jika kami kurang percaya kepada-Mu Tuhan. Tuntun, sertai dan berkati seluruh hidup kami jua Bapa. Kami juga bersyukur untuk persekutuan kami hari ini. Terima kasih untuk setiap jemaat yang datang dalam persekutuan ibadah di gedung gereja Maranatha ini. Dalam kebersamaan, dalam kasih persaudaraan, pelayanan, dan kesempatan untuk saling menguatkan. Kiranya persekutuan ini terus Engkau pelihara, satukan dan jadikan berkat bagi banyak orang. Jauhkan kami dari perpecahan, iri hati, egoisme, dan segala sesuatu dapat merusak kesatuan tubuh Kristus ini. Biarlah persekutuan kami sebagai jemaat-Mu yang beribadah hari ini menikmati anugerah Tuhan lewat pemberitaan firman hari ini. Tuhan mengajarkan satu hal yang sederhana, yakni mengasihi. Mengasihi sesama seperti kami mengasihi Tuhan dan mengasihi diri kami sendiri. Karena itu Tuhan berkenan memberkati seluruh kehidupan kami sebagai jemaat-Mu untuk bisa mengaplikasikan firman yang telah kami dengar
dalam ibadah di pagi ini, dalam hari-hari hidup, kerja, karya, dan pelayanan kami kapan dan di mana saja. Teristimewa di dalam keluarga kami. Kepada pasangan kami, kepada anak-anak kami, kepada orang tua kami, dan kepada semua orang yang kami jumpai dalam hidup ini. Terima kasih untuk pembelajaran yang sungguh berarti hari ini, yang Tuhan beri kepada kami melalui firman yang diberitakan. Kami telah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tuhan terima setiap pujian kami. Kami bawa seluruh hidup kami kepadamu Tuhan Allah. Sebab hidup ini harus kami terus lanjutkan. Memasuki hari-hari baru yang penuh dengan tantangan, ancaman, tapi juga persoalan-persoalan dan pergumulan-pergumulan yang berat. Dalam segala situasi dan kondisi, bangsa dan negara, bahkan dunia internasional yang berpengaruh secara langsung bagi hidup kami yang semakin sulit. Tapi kami selalu percaya kami punya Tuhan. Tuhan yang selalu hadir. Tuhan yang selalu ada. Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami. Dalam setiap hidup dan gumul kami setiap waktu. Tuhan yang bahkan tidak pernah meninggalkan kami sedetik saja dalam hari-hari hidup kami. Karena itu kami berdoa. Tuhan, Kau menyertai kami sebagai orang-orang yang betul-betul membutuhkan pertolongan Tuhan. Para ibu janda, para duda, anak-anak piatu, yatim piatu, orang-orang cacat fisik, mental, orang-orang yang betul-betul membutuhkan Tuhan saat ini. Di lapas, di rutan, dan juga saudara-saudara kami di belahan bumi lain yang sementara menderita di pengungsian akibat berbagai tragedi kemanusiaan, peperangan. Tapi juga kondisi alam yang ekstrim, kebakaran-kebakaran yang terjadi di mana-mana. Kemarau panjang menyebabkan kesulitan air minum, gagal panen dan sebagainya. Kami berdoa Allah hadir dalam hidup mereka. Saudara-saudara kami yang berduka cita, Tuhan beri penghiburan dan pulihkan iman, beri kekuatan dan pengharapan kepada mereka. Kami berdoa, Tuhan memberkati rumah tangga kami. Rumah tangga kami, keluarga kami adalah eklesia domestika, gereja kecil dalam rumah tangga kami. Karena itu Tuhan memberkati supaya kami memulai mengasihi dari rumah. Dari rumah tangga kami. Peliharalah dan berkatilah pasangan kami, suami istri, anak-anak kami. Dalam tugas tanggung jawab, tapi juga dalam pergumulan-pergumulan meraih cita-cita dan masa depan yang ada hidup dekat kami maupun yang jauh terpisah di rantau. Tuhan berkati semua kehidupan anak-anak kami. Supaya anak-anak kami mengalami kasih Tuhan setiap saat. Mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang takut Tuhan, dengar-dengaran kepada orang tua, yang memuliakan Tuhan dari hidup mereka, supaya nama Tuhan selalu dimuliakan. Kami bersyukur untuk pekerjaan, untuk jabatan, mungkin promosi, sebagai kesempatan baru yang Engkau berikan kepada anak-anak-Mu.
Bagi mereka yang mendapat promosi jabatan, berikan kerendahan hati, hikmat, dan kemampuan. Tapi juga hati seorang pelayan, agar jabatan tersebut dipakai untuk kemuliaan nama-Mu dan kebaikan banyak orang. Sebagai wujud mereka menunjukkan kasih kepada sesama. Tapi juga mungkin saat ini ada saudara-saudara kami bawa mereka yang mengalami demosi, kehilangan jabatan, penurunan penghasilan, kehilangan pekerjaan, atau perubahan-perubahan yang drastis dalam pekerjaan mereka. Tuhan, kiranya mereka tidak kehilangan pengharapan. Ketika satu pintu tertutup, bukakanlah jalan yang baru. Berikan kekuatan untuk menerima keadaan, hikmat untuk mengambil langkah, dan iman untuk percaya bahwa masa depan mereka tetap berada di dalam tangan Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami berdoa dan menyerahkan kepada Tuhan gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Gereja se-Asia, tapi juga gereja di Indonesia, Gereja Protestan Maluku, dalam seluruh karya pelayanan di wilayah-wilayah yang paling jauh, di pulau-pulau yang terpencil, sampai di kota-kota, di pegunungan, di dalam lembah, di pesisir-pesisir. Tuhan memberkati pelayanan gereja-Mu ini. Hamba-hamba Tuhan yang tersebar, Tuhan memberkati, supaya mereka tetap berada di dalam kekuatan, dan juga mereka tetap tegar menjalani seluruh panggilan pelayanan. Jemaat-jemaat dengan gumulan-gumulan hidup terus dilayani setiap waktu. Kami juga berdoa, Tuhan Allah memberkati pimpinan Gereja Protestan Maluku MPH Sinode GPM, pimpinan-pimpinan klasis, dan secara khusus pimpinan klasis Kota Ambon, ketua dan sekretaris klasis bersama anggota MPK, para sekbid, dan badan-badan penyelenggara pelayanan, para pegawai di kantor klasis Kota Ambon, dan 21 jemaat di klasis Kota Ambon dengan agenda pelayanan mereka dari waktu ke waktu, dan secara khusus di Usbu yang baru ini. MPK Kota Ambon yang mendrive seluruh pelayanan di gedung gereja Maranatha ini, Tuhan memberkati, supaya mereka dapat melaksanakan seluruh tanggung jawab mereka dengan baik, dan gedung gereja Maranatha ini terus menjadi rumah bersama kami, rumah Tuhan, di mana iman kami dikuatkan. Kekuatan selalu diberikan kepada yang lemah, yang berduka dihiburkan, dan kami memperoleh sukacita dan shalom Allah dari bait-Mu yang kudus ini. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk pendukung liturgis ibadah minggu ini, pelayan khusus yang melayani dari Majelis Jemaat GPM Immanuel bersama tim musik, kantoria, penata multimedia, penata sound system, dan juga solois yang mengisi pujian, kolektan tuagama, security. Tuhan memberkati seluruh komponen ini yang melayani hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa merahmati mereka dengan kasih. Jadikan mereka alat dalam tangan kasih Tuhan, supaya betul-betul pelayanan dan kesaksian mereka menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Pimpinan dan staf RRI Ambon, khusus petugas siaran luar yang akan menyiarkan pelayanan ibadah minggu pagi ini, dan ibadah minggu selanjutnya ke depan, di setiap minggu di RRI Ambon. Tuhan memberkati supaya sarana
pelayanan ini menjadi sarana pemberitaan untuk banyak orang selalu diberkati dan juga bagi kemuliaan nama Tuhan. Bangsa dan negara ini pemimpin kami, presiden, wakil presiden, dan seluruh jajaran pemerintah kami Provinsi Maluku, Bapak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, dan seluruh OPD, pimpinan terkait di lingkup provinsi, Kota Ambon secara khusus, Pak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota, dengan seluruh jajaran para pejabat struktural yang melayani, dan semua orang yang memberi hidup yang Tuhan pilih, Tuhan pakai dalam tugas tanggung jawab. Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, Tuhan memberkati supaya mereka terus melaksanakan panggilan mereka. Dalam kerjasama dengan abdi negara TNI Polri, supaya daerah kami ini Maluku tercinta dan juga Kota Ambon tetap aman dan baik-baik saja. Bapak terima kasih ini seluruh hidup kami. Kami bawa kepada Tuhan. Dengar doa kami. Doa yang disampaikan dalam syafaat ini, tapi juga doa yang dinaikkan oleh tiap-tiap pribadi dari lubuk hati yang paling dalam, dengan seruan dan teriakan minta tolong mereka, syukur dan rasa sukacita mereka. Setiap gumulan kami di bait-Mu yang kudus ini Engkau dengar dan Engkau jawab. Bukan menurut kehendak kami, tapi kehendak-Mu jadilah. Terpuji nama Bapa Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi dan yang kami kasihi. Kiranya berkenan memberkati dan menjawab doa kami. Kami akan mengakhiri doa ini dengan doa yang Bapa ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, pergilah jalani hidupmu sehari-hari bersama kasih Tuhan. Percayakanlah seluruh hidupmu kepadanya dalam mewujudkan berbagai tanggung jawabmu. Serahkan dirimu kepada
Saudara-saudara jemaat, sekarang terimalah janji penyertaan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Jemaat silakan duduk untuk berdoa syukur. Ibadah kita selesai, Bu Bapak, saudara-saudara jemaat, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hingga kesakitan